Saya dengan tagar keluar aja dulu itu, saya pro. Kami bertiga waktu itu dinobatkan sebagai perawat Sulawesi Tengah pertama yang go internasional. Berarti memang Bapak setuju bahwa sistem penggajian di Indonesia itu belum bisa mensejahterakan? Belum bisa. Terus apa andil pemerintah terhadap kita? Kita orang kecil Pak Hamil. Betul. Kita mau bisa apa? Boleh spill gaji Pak? Gaji di Libya lebih tinggi. Sekarang 35 sampai 40 juta. Wow. Kalau dokter sampai 100 juta, 160 juta. Oke, nyambung dengan ini Pak. Ada sekarang yang lagi viral tentang tagar keluar aja dulu. Ya, tadi kami bahas dengan istri saya. Keluar aja dulu. Nah, saya mau minta pendapatnya Bapak. 4.000, 3.900-an. Di target itu yang mereka pada tagar itu sekarang. Tagar, itu kan sebenarnya berasal dari ketidakpuasan dengan sistem pendidikan, sistem pekerjaan yang susah sekali di Indonesia. Kemudian hukum, pemerintahan, kebijakan lah intinya. Kemudian sebenarnya lebih ke generasi muda ini tidak puas dengan kehidupan. Maksudnya di Indonesia yang susah dapat pekerjaan. Dan kalaupun punya pekerjaan, itu gajinya kecil. Bisa minta pendapat Pak? Kalau saya, Pak Amil, saya tidak serta-merta melihat sesuatu itu buruk. Alhamdulillah sudah itu mindset saya. Kalaupun orang itu buruk dibilang di saya, orang itu jahat. Saya tidak melihat jahatnya. Saya tetap punya harapan orang ini baik. Walaupun akan dia menipu saya suatu saat dan saya tertipu, ya sudah, itu sudah risiko saya. Yang pokok saya tidak pernah mematahkan saya berprasangka baik dengan orang itu. Sehingga dengan tagar keluar aja dulu. Keluar aja dulu. Sebenarnya itu kalau orang melihat sisi buruk, ya saya tidak bisa juga sangkal ya. Dia dengan kacamatanya, saya juga dengan perspektif saya melihat. Itu adalah peluang dan tantangan untuk seru-serunya di usia seperti itu. Berarti memang Bapak setuju bahwa sistem penggajian di Indonesia itu belum bisa mensejahterakan? Belum bisa, karena memang ya kita mau salahkan pemerintah juga, kita tidak bisa serta-merta menyalahkan pemerintah. Pemerintah kan juga berusaha sebaik mungkin. Banyak variabel yang akhirnya menyebabkan hal itu terjadi. Terus kita tahu diri lah. Kita orang kecil Pak Hamil. Betul. Kita mau bisa apa? Kan? Sehingga jangan orang bilang, terus apa andil pemerintah terhadap kita? Kita tanya balik, apa andil kita terhadap pemerintah? Kita menuntut terus dengan pemerintah. Pemerintah sudah cukup menggratiskan sekolah kita. Sudah cukup memberikan kebebasan kita hidup di negara ini. Mau berbuat apa saja untuk peningkatan diri. Sudah cukup. Baik. Saya bermaksud seperti ini Pak Sugi. Kita nggak usah bahas terkait politik dan keadaan pemerintahan kita. Tapi kita bicara tentang bahwa kita sepakat bahwa peluang kerja di Indonesia agak sulit. Pemerintah belum bisa menyiapkan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh SDM kita atau generasi muda kita yang sudah berpendidikan. Berarti kita justru harus mengambil peluang ke luar negeri ini. Kebetulan saya tahu Bapak bahwa jadi direktur Kepala cabang PT Timur Jaya Lestari. Timur Raya Jaya Lestari. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang menyiapkan tenaga kesehatan. Salah satunya mungkin salah satu bidangnya menyiapkan tenaga kesehatan untuk berangkat ke luar negeri seperti Bapak dengan pelatihan dan seterusnya. Lalu kemudian bisa dicerita itu Pak. Sekalian bisa promo di sini. Saya dengan tagar keluar aja dulu itu, saya pro. Pro dari sisi ininya ya? Pro sekali. Kenapa? Pro sekali. Kenapa? Jiwa muda ini kan sebenarnya suka yang seru-seru mereka ini, Pak. Suka yang dicoba dulu. Iya betul. Mana serunya kayak gitu. Saya ke Kuwait saja waktu itu tahun 2004. Saya kelahiran tahun 76. Berarti berapa ya? 28 tahun. 28 tahun Pak. Ketika berangkat itu. Itu pun saya masih merasa seru-serunya. Bagaimana yang 25? Betul. Yang semangat bagaimana mudanya. 24? Tentu lebih seru kan? Betul. Nah, seru kita ambil di sini Pak. Sudah disitulah kita meningkatkan kapasitas diri. Ambil peluang itu. Nah terus apalagi saya berpikir dengan keluar negeri, serunya itu apa?
Ya satu, karena saya juga suka jalan Pak. Ya, Kita traveling. betul. Apa yang belum orang lihat mungkin kita sudah bisa lihat. Ya. Kalaupun orang bilang kan ada bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat di ini. Lain Beda. Pak. Beda yang kita Beda rasakan. taste-nya. Tesnya yang kita really our own experience Iya, for that. betul. Beda. Sehingga makanan yang kita makan pun beda. Ya, Di luar negeri makanan variatif makanan. Terus itu seru-serunya memacu adrenalin setiap hari. ya. Nah, sehingga terus apalagi kita dulu waktu di kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta itu Pak, ada tertulis di situ, tapi sekarang sudah tidak ada. Tapi Apa nama itu? siapa enggak? Di bandara mana? Di Bandara Soekarno-Hatta, Oh, Soekarno-Hatta. kedatangan itu dari luar itu tertulis, selamat datang pahlawan devisa. Oke. Saya itu tidak menyangka waktu itu Pak. Saya lupa bilang Pak Amil, kami bertiga waktu itu dinobatkan sebagai perawat Sulawesi Tengah pertama yang go internasional. Masya Allah, oke. Itu. Dan Sehingga jadi- waktu saya pertama pulang cuti itu, waktu Bapak meninggal, saya lihat saya di antrian panjang untuk store paspor, saya lihat, Masya Allah, ternyata saya pahlawan devisa. pahlawan. Coba, saya ex pahlawan devisa. Nah kenapa kita tidak mencetak diri menjadi pahlawan? Iya, betul. Itu bisa diceritakan anak cucu bahwa saya seorang pahlawan. Betul. Dan pahlawan tidak hanya buat negara kita, Ya, buat keluarga, keluarga. buat adik-adik, Ya, kakak kita mungkin. tidak usahlah kita lihat skop terlalu besar. Iya. Sebuah negara, apa nanti negara bikin kita kayak begini. Iya, betul. Tidak, kita skop kecil lah. Iya, Mama, bapak, adik-adik, kakak yang butuh. betul. Coba kita jadi apa ya? Coba kita belajar, kita menjadi pahlawannya. Coba kita belajar, kita menjadi apa istilahnya, tulang punggung di keluarga. Oke. Punya ada kebanggaan tersendiri, punya ada rasa kepuasan tersendiri. Boleh nggak saya bilang setelah 2004-2005 Bapak berangkat ke Kuwait dengan gaji yang segitu, kehidupan ekonomi keluarga itu Ada saya selesai sekolah. Milik 5 waktu itu belum menikah Pak Amir. Ya, Asbab kami Allah mudahkan sana kerja dan dapat uang lebih. Akhirnya 5 itu mama bapak tidak mengeluarkan banyak duit lagi untuk mereka menikah. ya. Oke, terus adik saya selesai sekolah 2 orang, Ya. semua sarjana, dan adalah pelan-pelan dibantukan pada saudara-saudara yang lain. Masya Allah. Seperti itu. Dan alhamdulillah Pak Amil, tahun 2008 apa 2009 ya, saya hajian Sama keluarga, sama istri. Sama istri. Ya, saya menunaikan ibadah haji. Mama dulu, baru saya. Ya. Untuk apa ya? Untuk menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Teman-teman yang belum memutuskan, yang tidak memutuskan waktu itu menjadi pegawai negeri, Ya. saya sudah haji duluan dari mereka. Artinya toh, Iya, betul. itu dambaan tiap orang. Ya. Tiap muslim maksudnya se-Indonesia ini mendambakan selalu puluhan tahun ngumpul duit untuk haji. Betul. Dan saya Allah permudah dan percepat untuk melakukan itu Pak. Seperti itu. Jadi saya berpikir saya justru keputusan yang saya ambil untuk pergi ke luar negeri waktu itu, saya yakin sekali itu adalah keputusan yang Allah arahkan ke saya, Allah ilhamkan ke saya untuk saya hari ini. Bisa nggak saya bilang bahwa itu adalah keputusan terbaik dalam hidup Bapak? Salah satu. Salah satunya Pak. Salah satu. Salah satunya. Saya dulu berpikir saya tidak lulus TPDN itu, saya menangis Pak. Saya merasa kecewa, dikecewakan, sedih sekali waktu itu. Merasa gagal. Gagal, tidak lulus. Karena saya pikir nilai saya bagus-bagus kan, Oke. tapi kok tidak lulus. Ya. Ternyata Allah mau ukir saya di destiny yang lain, Ya. di nasibku yang lain. Kayak gitu, diarahkanlah saya. Dan ternyata ya dengan lulusan D3 itu, Ya. lulusan D3, ijazah D3, saya selalu bilang ijazah D3 itu sayap kanan, ijazah kursus pelatihannya sayap kiri. Dengan 2 sayap itu Pak, saya bisa terbang ke luar negeri. Kayak gitu. Jadi saya berpikir keputusan hari itu memang keputusan yang gila. Oke. Teman-teman di ruangan bilang saya gila, maksudnya tidak puas dan lain sebagainya. Padahal mereka Banyak tidak yang tahu. menyayangkan Ya, di masa itu. apa yang kau Apalagi
butuh waktu 2 tahun setengah. Iya. Bisa jadi nyinyiran dari. Luar dari sana biasa. juga. Ya, yang saya salutkan itu itu adalah support mama, bapak, kakak-kakak. Support karena saya menjelaskan detail apa yang menjadi motivasi saya untuk bisa udah mau keluar negeri. Iya. Dan saya katakan saya mau sekolah lagi, bapak tidak punya duit, kami 5 orang belum menikah, bapak sudah renta, Iya. izinkanlah saya keluar mama. Karena memang ya hampir semua orang tua itu berat melepas anaknya Berat. jauh-jauh. Pak Amil 9 bulan saya di sana, Pak Amil bapak saya meninggal. Oh. Coba. Bagaimana? Selesai belum selesai? Makanya saya bilang waktu sampai itu belum selesai. Belum selesai. Saya datang setelah 3 hari dia dikubumikan baru saya. Apakah saya menyesal? Tidak. Saya tidak menyesal. Di kuburannya pun saya tidak menangis. Kenapa? Karena air mata saya sudah habis sebelumnya itu. Sudah habis dengan struggle kehidupan di Jakarta, struggle saya dengan 3-4 bulan di Kuwait, sudah habis di situ. Dan saya tidak menyesal, kenapa? Saya penuhi semua maunya dia, keinginan dia saya penuhi. Selesaikan utang-utangnya, penuhi apa hajatnya dengan saya setelah di sana itu. Jadi saya berpikir, ya sudahlah, sudah ini jalan nasibku. Saya harus membayar mahal, sebuah pengorbanan saya harus bayar mahal. Kita ingin banyak menggali episode kehidupannya Bapak, nggak hanya selesai sampai di luar negeri ini. Makanya tahun berapa selesai Pak? Maksudnya kenapa tahun berapa memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan kenapa balik padahal dengan sudah struggle, sudah sudah menikmati hasil jerih payah, sudah haji, itu sementara di sana haji ya, sudah haji, punya apartemen, tinggal di apartemen, punya kendaraan sendiri yang saya pernah dengar bawa beli mobil di sana, punya mobil di sana. Kenapa memutuskan untuk datang ke Indonesia dan di tahun berapa itu? Waktu itu kan memang saya janji waktu itu ke Kuwait itu cuma 2 tahun Pak Amir. 2 tahun? 2 tahun. Janjinya 2 tahun, keterusan sampai 10 tahun. Tapi saya tekan kontrak di awal itu saya rubah sampai di Kuwait saya rubah menjadi 3 tahun. Setelah saya menikah, bapak meninggal, mama tanya terserah kau sok. Ada kata terserah. Ya. Berarti udah mulai longgar tuh. Ya, saya bilang oke Ma, saya akan menata dulu untuk mau balik. Nah setelah itu mama saya tahu bahwa saya sudah punya ini dan itu di sini. Saya disarankan pulang. Mama saya selalu menelepon, pulanglah nak. Setahu saya rata-rata pekerja luar negeri itu biasanya membawa, makanya disebut devisa negara, membawa hasil keringat dan kerjanya itu ke Indonesia. Berarti Bapak selama kerja 10 tahun itu sudah mulai menyalurkan aset-aset ke Indonesia. Ada. Udah beli tanah, rumah, macam-macam lah. Nah, gitu. Bangun rumah di kampung sama orang tua. Ya, sehingga mama tahu itu sudah cukup. Menurut mama sudah cukup, baliklah. Di tahun ke-10. Ya. Sebelum memutuskan pulang tahun 2010. Saya ambil alih jenjang. Kuliah. Karena kesana dengan ijazah D3. Diploma. Saya alih jenjang di Middle East University, kampus kedua yang dari Dubai. Oh, dia cabang Dubai. Cabang Dubai, ke Indian Curriculum. Buka di Kuwait. Ya. Indian kurikulum India, 2 tahun saya alih jenjang sehingga dengan gelar BSN itu, Bachelor Science of Nursing. Bachelor Science of Nursing. Ya. Escape lah istilahnya di sini itu. Nah, memutuskan. Kenapa? Karena saya berpikir kalau saya pulang dengan D3 rugi. Secara pengetahuan, pengalaman sebenarnya udah lebih dari itu. Ya. Tapi kan orang selalu menilai dari kok ijazahnya. Ya, gitu. Rekognisi ijazah itu tidak bisa kita abaikan. Betul. Akhirnya saya dengan support istri, saya kuliah lagi. Selesai tahun 2012. Istri enggak? Enggak. Karena sudah sibuk dengan anak, mereka pulang duluan. Nah, pulang duluan di tahun 2011. Tahun berapa di sana? Tahun ke berapa? Tahun 2011 istri saya pulang. Maksud saya kan Bapak bilang tadi 10 tahun di sana. Ya, berarti pokoknya 2 tahun sebelum tahun ke-9 istri saya balik. Oh, tahun ke-9. Karena saya setelah selesai itu saya balik lagi. 1 tahun setengah dan saya balik di 2014an awal kalau nggak salah waktu itu. Nah, terus sudah dengan ijazah BSN itulah saya memberanikan diri untuk apply
bekerja di universitas. Waktu itu masih Stikes ya. Masih Stikes. Stikes ya. Widya Nusantara Masih Palu. Stikes Widya Nusantara. Masih di Tanjung 1. Enggak, sudah mulai pembelajaran baru di kelas di Tombos ini. Sudah ada. Walaupun waktu itu saya masih interviewnya di sana. Interviewnya di Tanjung 1. Tanjung 1. Ah, iya. Guys, Universitas Widya Nusantara dulu kampusnya di Tanjung 1. Ya, itu. Oke. Di sini dengan menjadi awal-awalnya itu di laboratorium. Kerjanya di laboratorium. Di lab. Di Ditaruhnya di lab. situ. Ya, di lab. Walaupun saya sudah dikasih mata kuliah dengan pertimbangan pengalaman. Walaupun waktu itu memang yang mengajar kan harus S2 Pak Amir. Iya. Pertimbangan dari dikti, pertimbangan knowledge, pengalaman, experience. Iya. Sehingga saya diperkenankan mengajar. Iya, di waktu itu kan belum ada aturan harus Ya, S2 harus juga. S2. Ya. Saya mengajar bahasa Inggris keperawatan, mengajar anatomi fisiologi, mengajar kebutuhan dasar manusia, kayak gitulah. Saya ingat dulu ketika saya datang di awal-awal juga 2014 atau 15 Pak Amir ya. 2014 ketemu Pak Sugi, wah kita memandang Pak Sugi itu. Oh, Apa belajarnya sama Pak Sugi? tidak tinggi jangkung aja gitu. Allah. Oke, kemudian memutuskan ke Indonesia jadi dosen sampai sekarang berarti ya. Iya. Dengan berbagai macam mata kuliah yang memang fokusnya adalah anatomi fisiologi dan semuanya intinya keperawatan lah. Iya. Perawatan, kemudian kapan memutuskan untuk kemudian membantu anak-anak bangsa? Ya ini sebenarnya jadi dosen udah membantu anak-anak bangsa juga, tapi membantu anak bangsa untuk menapaki yang sekarang lagi viral nih. Iya. Keluar aja dulu untuk kemudian berkarya menjadi pahlawan Depisah Indonesia, kemudian juga menjadi pahlawan buat keluarga. Kenapa memutuskan untuk menjadi membantu anak bangsa? Waktu itu sebenarnya tidak ada niat waktu itu dari Kuwait resign dari sana untuk mempersiapkan perawat ataupun bidan untuk. Nggak ada. Tidak ada sedikit pun. Saya waktu itu niatnya kalaupun mengajar ya mengajar, dan kalaupun menjadi pengusaha. Oke. Waktu itu pertemuan alumni di Poltekkes, alumni untuk mahasiswa baru. Jadi saya diberikan waktu itu untuk menjelaskan bagaimana prospek luar negeri. Bagaimana pengalaman luar negeri. Saya hanya cukup menceritakan. Motivasi. Iya. Tapi untuk link mempersiapkan mereka saya tidak punya. Tidak punya. Nah itu tadi. Sehingga saya putar otak Pak Amil. Saya putar otak. Berarti pas diberikan waktu itu, pas setelah itu mulai berpikir. Iya. Mulai ada muncul niat. Iya. Bagaimana caranya saya bisa connect dengan orang di Jakarta untuk bisa memberangkatkan adik-adik ini ke luar negeri. Oke. Nah itu. Connect-nya itu pun apa ya? Saya dipertemukan dengan teman yang ex-Kuwait, tapi waktu itu tidak deal seperti itu. Tapi saya sudah persiapkan juga ada anak-anak dari sini untuk ke sana. Saya hanya mempersiapkan dan mengirimkan mereka ke Jakarta. Nah teman itu yang ngatur ke PT itu. Berarti jadi orang ketiga berarti. Ya, saya orang ketiga. Terus anak-anak itu saya bilang, kalau kamu di PT, tolong ambil salah satu nomor orang di sana yang bisa saya aja bicara. Nah, disitulah awalnya. Setelah itu dikasih. Saya berbicara dengan Pak Arif, terus dengan Pak Fauzi juga waktu itu. Bagaimana kelengkapannya? Mereka mengundang saya ke Jakarta Pak. Deal-dealan di sana waktu itu. Saya harus dapat berapa dari perusahaan PT. Karena ya ada kerja tentu ada uang lebih kan. Sekitar 3 tahunan saya geluti kerjasama dengan mereka itu. Ya. Nah sampai saya dipertemukan dengan kepala direktur saya di PT Timur Jaya Lestari ini. Waktu itu kegiatannya WN. Online. Saya masih ingat. Bursa kerja apa ya waktu itu? Waktu itu karena kita lagi COVID. Saya waktu itu ada di Pantai Timur di
Lagi di perjalanan. Di Kecamatan Kasimbar. Ya. Waktu itu, Ampi Babo. Ya. Saya melakukan Zoom di situ. Disitulah saya diperkenalkan, Pak Amil perkenalkan dengan Bapak Direktur saya ini. Betul. Saya masih ingat itu. Nah, Pak Direktur ini, Pak Ahmad Faisal ini. Ahmad Faisal. Dia waktu itu langsung nangkap. Dia jujur ke saya nangkap, dia bilang tidak. Ini Pak Sugi ini orang yang tertutup. Selama ini tertutup tapi sebenarnya dikoer sedikit saja bisa punya sesuatu. Akhirnya setelah Zoom itu dia telepon saya langsung. Oke. 2 hari setelah itu dia datang ke Palu temui saya. Untuk memberikan SK mengajak saya untuk membuka cabang di sini. Mempersiapkan perawat ke luar negeri. PT Timur Jaya Lestari. Timur Raya Jaya Lestari. Timur Raya Jaya Lestari itu selain memberangkatkan tenaga kesehatan ada apa semua di dalamnya? Untuk barista, perhotelan, sampai cleaning service untuk di Masjidil Haram. Berapa negara? Dia satu fokus saja? Tidak, Saudi, Qatar, Uni Emirat, sampai ke Polandia. Oh sampai Polandia. Sampai Eropa? Ya Eropa. Polandia itu untuk pabrik tehel. Oh jadi pekerja di sana? Ya. Berarti Bapak selain mempersiapkan tenaga kesehatan ke luar negeri juga meninterview dan mempersiapkan tenaga-tenaga terampil dari bidang-bidang itu? Untuk hari ini Pak, saya masih fokus ke tenaga kesehatan dulu. Karena mengurus yang itu juga butuh effort yang lebih. Tapi baru-baru ini kemarin ada yang mau untuk cleaning service di Masjidil Haram. Jadi pelan-pelan ini pilot project saya. Tapi, ini yang mau dikerjakan ya. Ya, pilot project saya juga yang dipercayakan ini untuk tenaga kesehatan ke Libya. Libya berarti masuk Afrika ya? Libya Afrika, negaranya Muammar Gaddafi. Itu butuh dokter, perawat, bidan. Dokter juga? Bukan selain bidan, perawat, perawat umum, dokter umum, dokter spesialis, X-ray department staff, fisioterapis, lab anestesi, lab kimia, itu mereka butuh. Jadi udah didengerin ya, ada peluang untuk berkarya ke luar negeri untuk jurusan-jurusan yang disebut oleh Pak Sugi tadi. Boleh spill gaji Pak? Gaji di Libya lebih tinggi daripada Saudi. Daripada Saudi. Dia kurang lebih Kuwait. Kalau dokter Kuwait itu di sekarang ya, bukan zaman Bapak. Kalau Kuwait sekarang 35 sampai 40 juta. Wow, 35 sampai 40 juta itu kayaknya eselon 1 di sini kayaknya belum nyampe sih. Libya pun menawarkan seperti itu, bahkan sampai 45 juta. Wow. Itu perawat Pak, kalau dokter sampai 100 juta, 160 juta. Wow, untuk dokter-dokter yang daripada ditempatkan di tempat yang gak terlalu basah, lebih mandi ke luar negeri. Ya, kayak gitu. Tentang kegawat daruratan emergency bisa. Medical, surgical bisa. Entrepreneur bisa. Ya, Pak Amil setiap hari bagi saya itu adalah seru. Tidak bisa kita pungkiri Pak. Ya. Teman hari ini, teman selamanya. SDM yang tidak punya kualitas, SDM baik secara fisik maupun mental apalagi kecerdasannya tidak berkualitas. Itu mau dipakai di mana Pak? Masalahnya berarti daya serap ususnya. Yang bermasalah. Karena anak ini sudah diracuni dengan formula di awal kehidupan mereka.